Tapi sesuai dengan speknya, pupuk Hayati ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia 60-70% Pak, yang sudah kita aplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hari sebagai Direktur Utama CP Karya Bersama. Yang saya hormati Bapak-bapak kelompok tani di wilayah desa Sambi Robyong di wilayah Ngawi gitu ya Pak ya. Ini suatu kehormatan buat kami bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak semuanya. Kami bersama tim dari Jago Tani, dari tadi direktur kita Bapak Sutejo, dan tim kita juga ada Pak Hartono juga yang juga hadir di sini. Kami di sini selain ingin mengenalkan produk, alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan CP Karya Bersama untuk pengembangan produk pupuk majemuk Hayati Jago Tani. Jadi di sini untuk penjelasan Pak, jadi saat ini banyak pupuk-pupuk juga yang beredar kan Pak, mungkin entah dari Jawa Timur atau Jawa Tengah. Jadi di sini Pak, kita ini pupuk majemuk Hayati yang bertempat di Karanganyar ini secara perizinan sudah lengkap Pak, sudah terdaftar di SNI dan Depkan. Jadi selama ini kita sudah pengembangan di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Tengah, bahkan di NTB Pak, di Medan, Sumatera Utara sampai ke Aceh, wilayah Sumatera. Jadi saat ini pengenalan tentang produk itu bapak-bapak semuanya hanya menggunakan unsur makro Pak, seperti NPK, itu pun jenisnya anorganik. Jadi di sini kebetulan saya juga anak petani Pak, sama-sama anak petani, putra daerah Jawa tapi lahir di Sumatera. Itu saya lahir di Medan, dulu meninggal ke Sragen itu, di Sragen itu luasan sepatok itu 3 kintal Pak, 1/3 hektar. Itu dulu saya meninggalkan Sragen 1 kintal. Sekarang saya pulang sudah 3 kintal, 4 kintal, bahkan ada yang 4 kintal lebih. Tapi di sini tujuan kita apa? Kita dari perusahaan tadi sudah sampaikan dari Pak Tejo bahwasanya pupuk majemuk Hayati Jago Tani adalah pupuk berimbang yang dilengkapi makro mikro plus Hayati. Nah, jadi di sini keseimbangan pupuk ini sudah dilengkapi nitrogen, fosfat, kalium, juga bahan organik, dan yang nggak kalah pentingnya kita harus saat ini kalau bicara standar organik bisa tapi nggak mampu Pak, nggak nutut untuk hasil seperti itu. Tapi di sini Jago Tani sudah ada kandungan makro mikronya yang berimbang, dan nggak kalah penting adalah kita di speknya adalah Hayati. Nah, sedikit pengenalan di sini mungkin kita perlu menjelaskan Pak, namanya mungkin berbagi pengalaman. Jadi di Hayati ini di sini sudah lengkap semuanya, ada kandungan seperti lactobacillus ya Pak ya, ada kandungan azotobacter, ada kandungan pseudomonas, rhizobium, infeksing bakteria, ini sudah lengkap di sini Pak yang disampaikan Pak Tejo tadi. Untuk apa? Bisa mengurai unsur, mengikat N-nya, mengurai fosfat dan kaliumnya. Juga mengembalikan ekologi dalam tanah, mengolah sisa-sisa dari zat kimia organik bisa terurai kembali. Tapi sesuai dengan speknya, pupuk Hayati ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia 60-70% Pak, yang sudah kita aplikasikan. Nah, jadi tapi di sini perlu kita sampaikan lagi kenapa kita mengajak bapak-bapak semuanya, untuk apa? Kesadaran Pak. Karena apa? Selama ini penggunaan pupuk Bapak semakin tahun semakin bertambah. Karena apa? Pupuk anorganik tadi atau kimia itu meninggalkan residu kimia. Mungkin yang sudah dipraktekkan di sini, bapak-bapak tadi saya mendengar mungkin bapak yang baju biru sudah praktek ya Pak ya, mungkin Pak, itu bisa diterapkan, ditabur setelah 7 hari atau 10 hari setelah ditabur. Itu perbedaannya banyak Pak. Satu, fungsinya apa? Untuk menstabilkan pH tanahnya, ini penting sekali. Jadi selama ini ya Bapak gunakan pupuk anorganik atau kimia, itu kalau ditabur itu pH tanah akan turun Pak, bisa di bawah 5, kadang 3,9. Kita sendiri di setiap kabupaten dengan BPP terkait sudah kita lakukan seperti penelitian bagaimana dampak setelah menggunakan Jago Tani. Yang kedua itu di tanah lunyu Pak. Kalau pakai kimia itu kelet ya Pak ya, lengket.
Jadi kalau pakai ini tabur itu di tanah lunyu. Jadi otomatis tanah akan kembali gembur. Tapi kita tadi sampaikan dari pihak pabrik juga, selama ini yang penggunaan pupuk hayati itu hanya liquid, ya Pak ya, pupuk cair. Nah kita di Jago Tani ini sudah lengkap, dilengkapi unsur makro dan mikronya seperti NPK. Dan kita juga perlu berbagi sedikit, karena apa? Saya sampaikan tadi, saya sendiri juga anak petani Pak. Jadi kalau sekarang aja di Sragen itu per hektar sudah 9 kintal, lah nanti anak saya kalau diteruskan bisa 1 ton lebih Pak. Ya Pak ya. Dulu bapak saya itu cuma 1 kintal, 3 kintal per hektar. Saya pulang ke Jawa jadi 9 kintal. Jadi kalau diteruskan pupuk akan semakin banyak dampaknya. Jadi ini perlu, makanya kesadaran dari bapak-bapak semuanya. Kita tidak langsung menghilangkan kimia. Masih bisa menggunakan 30-40% kimia. Itu bisa diaplikasikan 2 kali, 7 atau 10 hari setelah tanam, tutupan umur 20 atau 25 magnesium. Tinggal aplikasinya mau 1-2 kali silakan. Jadi di sini pupuk hayati ini kita sendiri sebagai dari pabrik untuk sebagai produsen ini kan bukan hanya apa Pak, bukan hanya kita ingin dan pupuk payu kan gitu Pak, tidak, tapi memikirkan bagaimana dampak ke depan. Selain kami juga memikirkan profit tentang keuntungan perusahaan, tapi memikirkan bagaimana bapak-bapak petani atau generasi kita selanjutnya Pak. Ini perlu kita jadikan solusi supaya apa? Sebenarnya mungkin bapak-bapak juga sudah ikut pelatihan, yang dibutuhkan untuk tanah dan tanaman adalah makro mikro Pak, kunci. Ya Pak ya. Tapi selama ini yang bapak gunakan adalah unsur makro, yaitu NPK. Kembali ke belakang, dulu tahun 65-67 hanya pakai urea Pak. Urea nggak mampu, tambah terus pupuknya ya Pak ya. Semakin terus, bahkan sekarang pupuk-pupuk mahal pun sudah banyak yang digunakan Pak. Masalahnya itu bukan pupuknya yang jelek, tapi apa? Tanahnya yang menolak, sudah terlalu banyak residu kimianya. Ini yang kita mau cari solusinya. Alhamdulillah Jago Tani yang sudah kita aplikasikan di semua. Oh tanahku ireng Mas, tanahku abang Mas, tanahku berpasir Mas. Kita di Pekanbaru itu tanah apa Pak, gambut, goyang lagi Pak tanahnya Pak. Itu justru kenapa? Sebetulnya apa? Yang penting kebutuhan pupuknya adalah pupuk berimbang. Sama kayak kita Pak, manusia. Yang sampaikan Pak Tejo tadi sama. Nah apa? Yang dibutuhkan manusia itu 4 sehat 5 sempurna Pak. Nah Jago Tani ini kebutuhan pupuknya itu sudah nutrisinya cukup. Nanti untuk aplikasinya atau seperti apa nanti kita bisa saling ini, karena setiap daerah itu perlakuannya nggak sama Pak. Kalau untuk di daerah Boyolali, Klaten ke sana itu jumlah pupuknya nggak sebanyak kayak orang Sragen. Tapi kalau di Ngawi ini kayaknya hampir sama Pak. Sama Sragen ya, pakai pupuknya ugal-ugalan. Mungkin nanti bisa kita saling diskusi bagaimana cari solusi. Ini kita Jago Tani sudah hadir dengan pupuk berimbang, dan kedepannya pupuknya itu bukan semakin bertambah, beda dengan pupuk kimia. Nah itu salah satu keunggulan. Kenapa? Paling penting perbaiki struktur tanah. Tadi dari pihak pabrik juga menyampaikan ini sudah dilengkapi unsurnya Pak ya. Ada nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya plus organik yang sudah dimix menjadi satu di kemasan Jago Tani. Nah pelan-pelan Pak mengurangi kimia. Supaya apa? Saya ingin koyok bayi, nggak gampang kena asam urat kan gitu Pak. Anak sekarang kenapa? Tabur kimia, semprot kimia, yang dimakan sarinya kimia. Nah jadi di sini kita sebagai anak bangsa, sebagai produsen, tujuannya apa? Kita untuk kelangsungan ekosistem selanjutnya Pak. Supaya apa? Kembalikan unsur hara supaya tanah kembali produktif. Mungkin itu bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lakukan diskusi bagaimana tentang perlakuan selama ini yang sudah diaplikasi di desa ini Pak, atau di kecamatan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.